Oke, selamat malam ya. Hari ini kita ada kasus. Jadi eh, ceritanya punya kawan masalah di Keles punya Vario 160 ya kedua S. Kalau dilihat dari SCU-nya ini pernah dibongkar ya kayaknya, tapi dilem lagi dari sini. Kemudian remote-nya juga sudah diganti model ini ya. Oke, di set ya kayaknya. Oke, gini remote-nya. Ini posisi on, kita off-kan dulu. Nah, ini off. Oke, jadi apa yang akan kita tes? Yang pertama kita akan tes dulu remote-nya seperti apa. Ini soketnya kita pasang ke sini. Jadi di sini ada konektor ya, teman-teman ya. Ini soketnya. Gitu ya. Pasang ke situ. Oke, kalau sudah modulnya seperti ini, kita tambahkan powernya 12 volt. Nah, ini dia. 12 volt. Kita colokin ke sini. Oke, nyala ya. Data link 3.3. Kemudian kita masuk ke Honda kita masuk ke masuk ke keyless, kemudian di sini masuk ke menu special remote ya. Masuk ke menu special remote, kita tes ke Honda. Nah, ada banyak teman-teman yang bingung waktu pengujian, kadang connect kadang enggak Mas. Nah, masalahnya di mana? Kita akan kasih tahu. Yang pertama kita posisikan remote-nya di off dulu. Lalu nyalakan powernya. Nah, nyalakan ya. Nyala. Terus kita nyalakan remote. Nah, hijau ya. Nah, kalau sudah hijau kita tekan Honda Test Key. Perhatikan indikator yang di sini. Yang paling utama itu sebenarnya indikator. Kalau pembacaan di sini tuh kadang nggak pas karena kita yang belum tahu protokolnya alat ini bekerja ya. Jadi dia membaca sinyal yang dari sini, sinyal solenoid diterjemahkan bahwa kalau lampu solenoidnya ini nyala berarti koneksinya bagus, gitu ya. Nih, Honda Test Key kita tekan. Nah, connect ya. Tuh. Karena apa? Karena remote-nya ini hijau. Artinya remote ini dengan SCU ini connect. Nah, di sini connected good. Mas punya aku kok kadang connect kadang enggak. Nah, ini tak kasih lihat. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ini posisi hijau. Terus kita tekan ini. Nah, kan? Kita tekan lagi. Kita tekan terus. Tes lagi. Nah, connected no ya. Padahal yang kita tes tadi. Nah, connected good. Kadang kok connected no connected atau nggak connect gitu. Karena kita pencet-pencet terus sistemnya si keyless ini belum mati. Nah, gimana supaya setiap kali pengujian itu benar? Jadi kayak gini. Nah, cara yang pertama adalah setiap pengujian itu sebenarnya harus off power ya. Di sini on off-nya ya. Kita matikan. Nah, itu kan ya. Terus masuk Honda Test Key. Remote-nya posisi hijau. Kita masuk Honda Test Key. Ya. Honda Test Key. Nah, bentar, blur kameranya. Ya, tuh. Honda Test Key. Nah, udah ya. Kita tekan di sini. No connected ya. Padahal ini hijau. Kenapa? Karena dia belum dapat sumber tegangan ke SCU-nya. Jadi kita kasih sumber tegangan kayak gitu. Terus kita tekan Honda Test Key. Itu kan sinyalnya masih mati semua ya, indikator. Kita tekan Honda Test Key. Nah, kayak gitu, connected pasti good. Nah, kalau kita mau ngetes lagi, kita tekan. Ini kan dia nanti keluar dari menu Test Key. Matikan dulu modulnya. Nyalakan lagi. Terus Honda Test Key. Pasti connected good ya. Jadi sebenarnya no connected di sini kalau indikator di sini nyala wis positif bisa itu. Jadi connected good ini hanya indikator saja untuk mempermudah proses pembacaan. Kenapa kok kita harus on off di sini? Ya kan? Sedangkan kalau kita pengujian menggunakan smartul enggak Mas, itu enggak perlu on off ya karena memang di smartul saklarnya ini sudah diganti dengan transistor atau MOSFET. Jadi dia sudah otomatis on off sendiri. Nah, kita nggak buat seperti itu karena kebutuhan modul ini itu beragam ya. Mulai dari ngetes ECU, scanner,
ngetes SCU, komunikasi SCU dan remote dan lain-lain. Nanti pengembangannya tuh banyak sekali fiturnya. Saya menggunakan output tegangan 12 volt ke sini. Jadi kalau ini tak kontrol pakai transistor, nanti takutnya kalau saya membutuhkan power yang besar, nah itu FET-nya itu misalnya rusak, nanti kesusahan sendiri. Jadi gampangnya dikasih saklar aja. Gitu ya penjelasannya ya rekan-rekan ya. Nah lanjut ke kasus ini. Jadi kenapa kasusnya itu unitnya nggak nyala, unitnya nggak nyala. Nah sebenarnya itu sangat gampang sekali kita menganalisis nyala atau tidaknya sebuah sistem keyless. Yang pertama kita pastikan komunikasi remote-nya ini nyala atau enggak. Nah di sini connected good ya, connected good, kemudian lampu solenoid dan smart key nyala. Berarti SCU ini boleh dikatakan 90%-nya itu sudah pasti sehat. Nah, nanti SCU juga memiliki komunikasi dengan ECM. Nah, di model Di model simulator yang saya buat memang tidak saya sertakan di sini soket ke ECM. Sebenarnya hal-hal semacam itu bisa jenengan modifikasi sendiri. Nanti tinggal pin dari sini yang IMO ID IMO out dimasukkan ke sini, pin IMO ID IMO out gitu, sama 12 volt, kemudian full pump sama injektor. Nah injektornya itu tinggal disambungin ke masa ya, masa. Jadi injektornya itu kasih aja, boleh injektor boleh, kasih lampu boleh, kasih resistor boleh, terserah. Itu terserah dari yang buat sendiri. Jadi memang saya tidak buat seperti itu karena nanti jadi mahal alatnya. Jadi kenapa kok dikasih itu mas? Pertama jawabannya adalah supaya tidak mahal, terjangkau. Toh nanti kalau memang dibutuhkan yang seperti itu ya silahkan dimodif sendiri. Toh alat ini juga boleh dioprek, tidak dilarang. Mau dioprek seperti apa, mau sampai hancur casingnya ya terserah. Karena itu punya Anda. Setelah Anda beli, Anda oprek ya silahkan. Gitu ya. Mas minta skemanya. Loh sampai beli ini bawa pulang dapat skema gratis. Tinggal dicontoh, di copy. Ya kan gitu. Nah, terus yang kayak gini kasusnya di mana ya? Karena remote-nya udah connect nih. Nah, sekarang pengujian yang kedua, kita harus membaca apakah SCU ini connect dengan scanner. Nah, ini ya. Jadi kita sudah pasang di sini konektor ke ECM-nya, kemudian di DLC. Kemudian kita nanti akan masuk ke fitur scannernya seperti apa. Jadi di sini kita bisa keluar. Saya belum tambahkan menu untuk keluar karena memang kenapa kok menunya nggak ada menu keluar mas, dari saat saya masuk ke terlalu jauh menunya. Sebenarnya saya sendiri yang males karena nanti akan banyak memakan space program yang saya buat. Jadi saya harus ngulang dari awal semuanya. Karena memang menunya tidak saya buat fleksibel ya, agak sedikit kaku gitu ya. Jadi ya nanti kalau saya longgar saya buatin lah menunya khusus. Jadi kalau kita mau reset power aja cabut, nggak apa-apa mas, nggak ada masalah. Tancepin lagi, nah balik ke menu utama. Tapi di beberapa menu juga saya ada sertakan menu untuk keluar. Misalnya kita masuk ke Honda. Nah ini di sini tuh kita ada scanner atau keyless. Kalau kita masuk ke main menu ya kembali ke menu utama, itu fitur lama. Jadi saya jejel-jejelin aja fitur itu nggak ada oprek dari awal. Jadi alasannya itu karena males, waktunya nggak ada. Saya harus nguruson, saya harus riset, saya harus ini dan itu, banyak sekali tugas sekolah juga. Sampai akhirnya menu aja nggak kegarap. Tapi nggak usah bahas menu, yang penting alat ini mampu untuk semuanya. Itu aja kawan-kawan ya. Jadi kita kembali analisisnya, kita masuk ke fitur scannernya Honda, terus kita masuk ke scanner. Nah di sini ada auto scan atau manual. Kita misalnya mau manual pilih, mau masuk ke manual kita cari ke ESP series. ESP series karena ini Vario 160 ya, masih sama protokolnya kemarin. Misalnya kita masuk ke bit, nah di sini minta on kontak, kita onkan kontak. Nah, dia akan mencari ECM. Kalau ECM yang normal itu dia akan terbaca data scannernya. Ya, kita akan bandingkan, tak ambilin ECM yang normal dulu. Tak skip ya. Nah ini sudah tak pasang ECM yang normal ya. Ini yang
bisa untuk dibaca ID-nya, dan ID-nya adalah ini 03110336 ya. Nah, ini ECM yang tadi, ini bawaan dari SCU ini. Nah, ini kita masuk ke menu Honda lagi, menu Honda, kemudian kita masuk scanner, kemudian kita masuk ke manual, cari BTSP. Nah, di sini kalau kita disuruh on kontak, nah dia udah on ya langsung masuk data. Kalau data scannernya muncul, nah itu berarti ECM-nya ini normal atau nyala gitu ya. Jadi kalau ini nggak nyala ya pasti mati ECM-nya, nggak bisa connect ya. Satu, bisa nggak masih nyala? Bisa. Ada beberapa ECM yang memang kalennya itu rusak, tapi dia masih bisa nyala. Karena IMO, jalurnya IMO, kemudian sistem power masuk ke sininya masih jalan semua. Hanya si kalennya aja yang rusak. Terus langkah perbaikannya gimana? Kalau langkah perbaikan, satu yang paling mudah dan paling bagus adalah ganti ECM. Yang kedua diservis. Kalau diservis itu sebenarnya satu makan waktu, yang kedua makan biaya, karena biaya servis juga tidak murah. Jangan berharap bahwa biaya servis hanya 10.000 ya, tidak mungkin. Pasti kita bicara kalau bongkar sindengan kan memang keras, butuh dilunakkan dulu ya. Ini untuk cairan untuk ngelunaknya kan harganya juga mahal, jadi tidak mungkin dibayar murah. Paling murah ya mungkin dari angka 200.000 itu yang main cowok di sini. Misalnya ada kerusakan MOSFET di ignition apa di injektor, nah itu kan cuma dicowok di sini misalnya. Nah itu biaya lebih murah, tapi sebenarnya yang paling bagus emang yang dibongkar total. Itu ada banyak teman-teman kita yang sudah bongkar ECM ya. Nanti bisa tak rekomendasiin ke sana. Kalau saya pribadi waktunya nggak ada kawan-kawan ya. Bukannya nggak mau, waktunya nggak ada. Banyak sekali pekerjaan yang deadline-nya harus segera dikirim, diproduksi untuk teman-teman yang membutuhkan alat ini. Belum punya sama sekali scanner, nah ini cukup membantu kok. Sudah ada scannernya. Terus bisa keyless, bisa simulator. Kalau nanti udah punya tambahan biaya kan tinggal dibeliin adapter simulatornya, ini colokin ke sini. Terus kalau mau flash SCU, nah ini K59 sama K2S, K2F udah tak kasih ya. K2F PCB series ya, K2S series. Itu kan PCB-nya ada beberapa model ya. Nah ini ada beberapa model. Nah ini model K59, PCB-nya seperti ini. Yang pin 20 itu K59, alat ini udah bisa flash ya. Kemudian ada juga yang K2F, K2S series itu yang nyowak di sini, kemudian solderannya di situ. Nah, itu K2S series. Kemudian kalau yang K1Z itu masih dalam tahap ngoprek ya, jadi belum bisa masuk rekan di sini. Kalau K2F kan tadi di atas ya. Nah, ini model K1Z. Kalau K2F tuh nyodernya di sini, di atas ini. Beda ya. Ini yang model bisa dilepas, pinnya 21 tapi bisa dilepas. Ini beda cerita. Tapi kita upayakan selalu supaya alat ini walaupun murah, sangat terjangkau, itu bisa membuat teman-teman semuanya bisa memahami lah bagaimana keyless bekerja. Nah, hari ini kita udah jelasin sedikit bagaimana sistem keylessnya ini berfungsi dengan baik ya, indikator solenoid. Nah, kita akan tes ya sekali lagi untuk meyakinkan rekan-rekan semuanya. Nih. Oke, kita cek sini remote-nya, kita nyalakan. Oke ya. Kita cek buzzer. Ya. Oke, terus kita coba masuk ke Honda. Kita akan masuk ke keyless. Honda Special Remote, terus kita Honda Test Key. Nah, ini connected good ya. Kalau pada connected good ini smart key nyala, solenoid nyala, masih posisi nyala kayak gini. Nah, kita kontak on. Nah, di sini kok lampu nyala merah, ini adalah indikator untuk IMO ID-nya ya. Jadi kalau IMO ID-nya nyala, itu kemungkinan SCU-nya masih sehat. Yang nggak sehat itu kan karena ini sudah nggak bisa masuk diagnostik, yang nggak bisa masuk scanner. Kemungkinan ini yang rusak adalah ECM-nya. Biasanya kerusakannya karena rekan-rekan memasang variasi lampu-lampu kayak gitu ya. Jadi itu
kalau tidak stabil malah justru membuat ECM-nya menjadi rusak atau mati. Jadi penjelasannya seperti itu aja rekan-rekan. Simple saja. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA, tapi yang teratur ya, karena beberapa hari ini sampai seminggu ke depan saya agak repot sekali untuk membantu teman-teman yang belum punya alat ini, sedang saya siapkan. Juga untuk yang teman-teman yang update, untuk banyak ya, kayak BCM, kemudian Andres, dan teman-teman yang Bang siapa itu juga masih belum tak siapin ya. Ada sekitar 10 orang yang posisi upgrade, dan masih ada 5 orang yang harus segera dikirim. Jadi selama 1 minggu ke depan mohon maaf untuk tidak bisa aktif, tapi tetap bisa dilayani secara perlahan ya, karena memang semuanya kita kerjakan sendiri. Syukur-syukur nanti teman-teman bisa share di Facebook penggunaan alat ini, kemudian nanti bisa di share, diinformasikan seperti apa maksud penggunaannya, di compare di YouTube dan lain-lain, supaya kita bisa berbagi ilmu sedikit, tapi kadang-kadang ya itu berarti. Jadi tidak usah berbagi nunggu Anda pinter, karena kalau nunggu Anda pinter, Anda nanti sudah pinter jadi nggak mau berbagi. Lebih baik Anda bisa sedikit, bagi saja. Bisa lagi sedikit, dibagi saja. Kalau yang udah pinter nggak perlu nonton punya sampean kan gitu. Yang penting adalah kita berbagi sesama mekanik Indonesia. Kalau bisa maju bersama. Gitu aja ya. Untuk malam ini kasusnya kita vonis ECM-nya ini yang mati, nggak bisa connect scanner. Kalau solenoid nyala, buzzer masih nyala, sein masih nyala, IMO-nya masih keluar, dan remote-nya masih connect. Artinya SCU-nya masih oke. Itu aja ya. Terima kasih. Salam sehat, salam Del Promoter.